Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Amma ba'd, barakallahu fikum jami'an kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu-ibu, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita semua berbagai macam curahan nikmatnya. Di antaranya walhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat berupa bisa meneruskan belajar bersama, yang mana belajar agama adalah kewajiban kita semua. Maka nikmat yang besar ini harus kita syukuri. Semoga dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah tambahkan lagi untuk kita. Dan tambahan nikmat setelah nikmat ilmu adalah nikmat mengamalkannya. Dan tambahan nikmat yang selanjutnya adalah mendapatkan pahala dengan mengamalkannya serta mendakwahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk hamba-hambanya yang beruntung, tidak hanya di dunia, akan tetapi yang paling utama hingga kelak di hari kiamat, dengan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tercurahkan untuk teladan kita, panutan kita, baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau at-tahirin, juga seluruh sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in, juga untuk para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan kita tetap berharap kepada Allah, kendati pun kita sadar keimanan kita tidak seberapa dibandingkan dengan imannya Rasulullah dan para sahabatnya. Amal soleh kita tidak seberapa bila dibandingkan dengan baginda Nabi dan para sahabatnya. Akan tetapi kita masih tetap berharap dengan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kabar gembira untuk kita semua, yang mana beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau kelak akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Dan kita semua cinta kepada baginda Nabi, kita juga cinta kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kecintaan kita kepada mereka, kelak di hari kiamat Allah masih memperkenankan kita semua untuk bisa bertemu dengan orang-orang mulia tersebut. Allahumma amin. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Allah sendiri, bahwasannya yang namanya cinta itu tidak hanya klaim semata, tidak hanya pengakuan di lisan saja, akan tetapi harus ada bukti, harus ada pembuktian bahwasanya cintanya itu benar adanya. Imam Syafi'i mengatakan, in kana hubbuka shadiqan la ata'tuhu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau cintamu itu benar, cintamu itu jujur, la ata'tahu, pasti engkau akan taat kepadanya ta'ala. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u, karena orang yang cinta kepada yang dicintai pasti dia akan mentaatinya. Manakala ada orang lisannya mengaku cinta tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kecintaannya tersebut, maka sangat jauh apa yang dia ucapkan daripada bukti nyata perbuatannya. Sama, kita tidak boleh hanya klaim dengan lisan kita, sekalipun lisan kita tidak ngaku-ngaku di depan orang kita cinta Nabi, sekalipun kita tidak dijuluki orang-orang yang cinta Nabi, akan tetapi cukuplah
perbuatan kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian ngaku cinta kepada Allah, termasuk juga tentunya cinta kepada Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak hanya berhenti di situ, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semoga Allah menjadikan kita umat-umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kecintaannya itu sejati kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan menjadi umat yang cintanya adalah cinta yang palsu, cinta yang imitasi karena lesannya menyelisih atau perbuatannya menyelisih dengan klaim lesannya. Kemudian ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, mari kita lanjutkan kembali belajar bersama kita masih seputar kaidah ya al-adah muhakkamah, dan kita masuk kaidah turunannya. Ya, kaidah apa? Turunannya. Apa itu al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan? Al-mas'alatu tsaminah. Ya, poin selanjutnya al-qawaidul mundarijah tahta hadhil qaidah. Jadi kaidah turunan di bawah kaidah al-adah muhakkamah. Adat kebiasaan bisa dijadikan landasan hukum. Ya, kaidah turunan yang pertama adalah al-ma'rufu 'urfan kal masyruti syartan. Sesuatu yang telah disepakati secara uruf, secara kebiasaan, itu ibaratnya adalah sesuatu yang sudah disyaratkan. Jadi syarat tapi tidak tertulis. Mengapa? Karena sudah terbiasa secara apa? Adat kebiasaan. Maknal qaidah, maknanya bagaimana? Anna ma ta'arafa alaihin nas, bahwasannya sesuatu yang manusia sudah biasa di atasnya, fi muamalatihim, di dalam muamalah mereka, awi tadau at-ta'amula alaihi, atau mereka di dalam bermuamalah itu sudah ada pada tradisi tersebut, la yahtaju ila dzikrin shorihin fil aqdi, maka tidak butuh kepada penyebutan yang shorih, pengucapan yang jelas, tulisan yang jelas, tidak butuh ditulis, tidak butuh diucapkan fil aqdi, di dalam apa? Akad apapun itu, ya, akad jual beli, akad sewa menyewa, akad memberikan barang kepada orang lain alias hibah, ya, atau akad-akad yang lainnya. Wa huwa yaqumu maqama syarti fil iltizami wa taqyid, dan adat itu, kebiasaan itu menduduki tempatnya syarat. Jadi tidak usah ditulis, itu ibaratnya sudah disyaratkan sejak awal. Sehingga manakala nanti ya orang yang terkena tanggungan syarat tadi itu ngomong, loh kan jenengan tidak mensyaratkan, tidak bisa, karena sudah terbiasa dilakukan secara apa? Adat kebiasaan. Contohnya bagaimana? Amsilatu hadhil qaidah. Contohnya, lau istajaro syahsun amilan. Contoh, apabila ada seseorang itu menyewa seorang apa Pak? Seorang tukang. Walam yattafiqo ala tahdidil ujrah, dan keduanya itu belum bersepakat berapa upah yang akan diberikan. Fa inna sahibal amali yujbaru ala daf'il ujrat ala daf'il ujrati al muta'araf ala daf'iha al amthalihi. Maka ketika itu, ya, kalau sudah selesai pekerjaannya, maka wajib bagi yang menyewa membayar upah si pekerja tadi, si tukang tadi, menurut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di situ. Ya, contoh daerah kita itu kalau kan harian ya, biasanya sehari tukang, ya, misalnya ada orang bekerja di jenengan sehari kon ngetoki, suruh nebangi wit apa Pak? Jenengan punya misalnya depan rumah pohon apa Pak? Mangga misalnya, ya. Nah, itu ya biasanya sehari itu berapa Pak? Berapa Pak? 100 ya sudah. Ya, tapi kalau tukang bangunan kan 125, 120. Kalau tukang ngetok-tok gitu misalnya 100, ya sudah. Ora iso. Aku iki niatku ngeki kowe iki 50.
Ya Allah, kejam sekali. Jenengan itu sudah zaman merdeka kok. Kayak penjajan ya, enggak bisa. Ya adatnya berapa? Seperti itu 100, ya harus ngasih berapa? 100. Manakala diberi 50, berhak si amil ini, si pekerja ini untuk menuntut apa? Kekurangannya. Walaupun belum dilesankan sejak awal. Kenapa? Sudah berlaku secara apa? Keumuman di situ. Ya kan? Seperti itu. Beda ceritanya kalau umumnya 80 dikasih berapa? Umumnya 80 dikasih berapa? 100. Yang 20 ganjaran lebih ihsan gitu, karena adatnya berapa, Pak? 80. Itu ya. Itu jelas. Ya, jadi ada orang nyewa pekerja, belum terjadi kesepakatan pokoknya lah. Jadi kan kadang-kadang ada jeng-jeng wit pelem ngajeng kula niku mangkethoki, tapi kula niku mboten saged niki pas ngepasi enten luar kota gitu kan. Dia mohon maaf ini ya, siapa Pak Ijo atau siapa Pak? Ya, A ini ya kan ya. A ini datang. Lalu apa Pak? Ya sudah kongkonan gitu, ya selesai. Alhamdulillah jam 5 selesai. Berarti kan dari pagi sampai apa? Sore. 1 hari lah seperti itu. Maka ketika sudah datang dari luar kota, dia wajib memberikan upah dari A tadi itu berapa? Ya adatnya 100. Kalau mau ditambah, ya itu adalah apa? Ihsan. Tapi kalau kurang berhak ini, Pak Ijo ini untuk apa Pak? Menagih. Kecuali kalau dia ikhlas, ikhlas grundel jenenge ora apa? Jenenge ora ikhlas kan gitu ya. Ya. Nah, kalau ikhlas itu berarti isqatul hukuk. Ikhlas itu nerima itu namanya isqatul hukuk, menggugurkan apa? Hak jane 100 cuma dikasih berapa? 80. Tapi sekali lagi ngakon. Nah, itu berarti belum apa itu Pak? Belum ikhlas, tidak boleh seperti itu. Ya. Contoh yang selanjutnya, lau ba'a darajatan fa innahu yadkhulu fil bai'i mafatihuha al-asasiyah li faqi ajzaiha. Misalnya ada orang apa Pak? Ada orang dia itu jual apa Pak? Jual sepeda motor. Jual apa Pak? Sepeda motor. Maka secara adat kebiasaan sepeda motor itu part-part yang menjadi pengikut sepeda motor itu sesuai adat kebiasaan, beda kalau adatnya beda lagi ya. Sesuai adat kebiasaan ngikut juga ke motornya. Contoh misalnya ya, di motor itu ada kuncinya Pak ya. Kuncinya dijibuk. Kuncinya di apa Pak? Jibuk renek kuncinya. Beda kalau ceritanya hilang sendiri. Tapi adatnya itu harusnya ikut. Kalau misalnya ya, terus misalnya mobil apa yang lainnya, ban serpe dijual apa terpisah. Lah kok enek ban serpe Mas? Ini kulo sade terpisah. Ndak ada. Ban serep juga apa Pak? Ikut masuk kan gitu ya. Nah, jadi secara adat sudah seperti itu, maka apa? Ya harus diberlakukan. Maka berhak mana ban serepnya ini? Kalau dia nekat tidak memberikannya, padahal adatnya ban serep itu apa? Ikut, maka dia apa Pak? Berdosa, yaitu menahan apa Pak? Hak orang lain. Karena apa Pak? Adatnya itu ngikutkan seperti itu. Kecuali kalau adatnya apa Pak? Tidak ikut ya. Nah, contoh kalau zaman dulu kunci-kunci itu ngikut motor, tapi kalau adat sekarang beli motor second itu biasanya nggak ada apanya Pak? Nggak ada kunci bangsanya itu loh Pak, busi apa gitu kan. Nah, dulu itu mesti apa Pak? Ikut, karena adat bisa apa Pak? Berubah. Tapi kalau misalnya adatnya kunci-kunci kayak gitu ikut, tidak boleh dia tahan. Sengaja dia tahan untuk keuntungan pribadi, harus dia Bapak serahkan. Apalagi kunci motornya tidak apa Pak? Ikut, itu semuanya pasti apa Pak? Adatnya kunci motornya ikut. Lah kuncinya enggak ada Pak. Ini ki mang ganda nih. Oh tahu ini ki mang beli ini karena asli ya 200 nih kula colne niki sing asli niki. Enggak ada kayak gitu ya. Mesti beli motor kuncinya apa Pak? Ikut. Ya kuncinya ditahan. Nah, tidak bisa seperti itu. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi semuanya ikut ya. Ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Contoh lagi misalnya ya, contoh yang lainnya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an.
Misalnya apa? Ma'asyiral mu'minin azani Allahu iyyakum jami'an, law ishtara syahsun mukayyifan wa lam yaqa bainal ba'i wal mushtari ittifaq ala naqlihi wa nasbihi fil manzil awil maktab thumma aba al ba'i naqalahu wa nasabahu fa innahu yuhakkam fi dzalikal urful jari. Contoh ada orang beli sesuatu, kalau di sini contohnya AC ya. Kalau kita AC kan jarang-jarang ya. Ya misalnya kita apa ya? Kita contohnya yang lainnya misalnya beli yang agak berat ya, semen, beli apa lagi Pak? Besi ya kan, beli apa lagi? Batu, beli apa Pak? Pasir ya. Beli bar dibayar ya, diteni, ditunggu sampai apa Pak? 2 hari kok ora terke diterke Pak. Kula pun bayar lunas niku wesine yang kemarin saya beli itu kok enggak dikirim. Lah jenengan mboten dipendheti ngopo? Lah kan pun didel kalek jenengan, tinggal antum apa? Ambil. Kenapa ndak antum ambil? Lah adatnya itu yang ngantar siapa Pak? Penjualnya. Berarti apa Pak? Si penjual wajib apa? Mengantar, bukan pembelinya suruh apa Pak? Ngambil sendiri. Kecuali kalau adat diambil sendiri. Contoh semen gur berapa Pak? 1 sak. Itu adatnya penjual tidak apa? Bertanggung jawab mengantarkan. Tapi kalau beli 10 sak ya, bahkan 5 sak, beli besi berapa lonjor gitu kan ya, beli apa kerica apa dan seterusnya, itu yang tanggung jawab ngantar siapa? Nah, bukan ditokne wae menapa dit bar ki wis. Ya kan? Seperti itu. Ma'asyiral mu'minin azani Allahu iyyakum jami'an. Atau juga misalnya transaksi parkir ya, adat kita parkir ya, transaksi parkir ya. Itu ada orang parkiran ya, dia sudah parkir dan seterusnya ya, kita kasih berapa Pak? 500 perak. Ya, berapa Pak? 500 perak ya. Rodok mengkeret sidik gitu ya. Ya, gitu. Adatnya itu berapa Pak? 2000 ya, harus berapa? 2000. Lah jenengan mboten sanjang dirgoni renek tulisan parkir 2000 ndak ada. Yo sak gelem kula, sak ikhlas kula nyawa 500. Adatnya itu berapa Pak? 2000. Ya walaupun misalnya retribusinya aslinya 1000, tapi kan adatnya berapa Pak? 1000 ya, mungkin yang 1000 keuntungan yang tukang parkirnya. Enggak ada harganya, enggak ada kesepakatan, itu terserah saya, enggak bisa. Ya enggak bisa seperti itu. Ya ma'asyiral mu'minin azani Allahu iyyakum jami'an. Sama lagi misalnya contoh yang lainnya. Inna khuyut ats-tsaub wal azrar wa sa'ir al-kuflah takunu 'alal khayyat. Contohnya misalnya kita jahitkan apa Pak? Pakaian. Jahitkan apa Pak? Pakaian benik. Apa Pak? Benik. Kalau yang gini itu namanya apa? Resleting. Itu yang nanggung siapa Pak? Penjahit, bukan dikambi renek. Enggak ada apanya Pak? Enggak ada beniknya, enggak ada Pak. Resleting maksudnya piye iki? Besok itu sudah enggak laku lagi kan gitu. Ini dijual terpisah Pak. Satu beniknya ini 2000 karena eksekutif ini ya, eksklusif. Yang jenengan tuntutannya dosennya kayak gini ini berarti karek ngeping mirong ya uping piro kan gitu. Tidak, itu semua tanggungan siapa Pak? Ya penjahit, resleting dan seterusnya. Ya kecuali kalau sudah kita jelaskan di awal, kalau di awal itu ini saya adanya kayak gini, kalau mau lebih ada biaya. Itu berarti kan ada pembicaraan di awal. Tapi kalau nggak ada apa-apa, itu yang nanggung siapa semuanya? Yaitu ya penjahitnya. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Lagi misalnya ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Idza a'ara syahsun akhar sayyaratan i'aratan mutlaqatan fala yajuzu lil musta'ir an yahmil 'alaiha ghairal mu'tad al ma'ruf. Contoh orang yang pinjem kepada orang lain, misalnya pinjem mobil. Pinjem apa Pak? Mobil kepada orang lain, maka tidak boleh baginya untuk memuati mobil tersebut di luar adat kebiasaan. Ya, apa Pak? Dia pinjam mobil penumpang di siapa? Di siapa? Waduh, saya tadi apa gitu ya? Nggak boleh ya kan? Ya sagelmu tak silih kowe sing ikhlas. Kamu jangan ikhlas ngili, kamu jangan ikhlas. Disi wedhus, disi apa Pak? Ngite bebek ndak bisa. Ya adatnya ya mobil dipinjam itu untuk apa Pak? Muat apa Pak? Penumpang orang. Ya gue jagung apa ya? Gue nanti jagung ya. Tapi untuk memoti yang kambingnya, yang apa ya Pak? Aduh, ya tidak ya. Ma'asyiral mu'minin azani Allah wa iyyakum jami'an. Atau misalnya
Pinjem motor, ya itu yang nanggung bensinnya siapa Pak? Peminjam. Sama ya, kemarin sudah kita terangkan ya. Jadi seandainya misalnya balik kok apa? Ini loh, kok malah min aku ya kan gitu ya. Itu menurut syariat boleh, itu siapa Pak? Si pemilik itu apa? Nagih. Boleh. Karena apa Pak? Yang tidak tertulis tadi itu sudah menjadi legal dengan apa Pak? Adat kebiasaan ya. Lah kok malah bensinku kelong toh? Lah kini lagi ikhlas pura. Kamu minjemin saya itu ikhlas pura kan gitu. Ya enggak bisa kita kayak gitu ya. Harus ya maunya itu misalnya tengah, balik nanti ya juga Bapak pandomnya juga mana Pak? Tengah. Kalau perlu apa Pak? Punjul ya kan, atau malah apa Pak? Full seperti itu. Ya, bukan malah min ya. Alhamdulillah kowe tak ewangi amal soleh. Ya. Oh, amal soleh apa? Satu, kamu minjemi saya motor. Ya apa? Misalnya motor. Nomor 2, kamu amal soleh bensin. Loh kok iso? Lah kira tak isi. Ada. Susah itu, ya. Besok sudah pinjam motornya lagi. Ganggu motornya. Ya. Gitu, motornya dipakai ya, itu susah ya kan gitu. Beda dengan yang adat, itu tidak perlu ganti kelong, tapi nggak perlu ganti ya sudah. Kalau adatnya itu kelong tidak ganti ya berlaku adat itu. Contoh pinjam apa Pak? Tipek, kalau kita sekolah itu loh. Per senti 500 kan nggak ada. Padahal kita akadnya pinjam tapi kelong nggak itu Pak? Kelong tapi ganti nggak? Enggak, karena adatnya memang apa Pak? Tidak, ya kan? Tapi kalau motor mobil tadi adatnya itu ngisi apa Pak? Bensin seperti itu. Jadi apa? Al-ma'rufu urfan kal masyruti syarton. Ya, sesuatu yang sudah menjadi adat kebiasaan itu seperti sesuatu yang sudah disyaratkan. Kayaknya bilangnya gini Pak. Yo, kowe tak jilehi mobilku ning bensinnya apa Pak? Isinen kan gitu ya. Walaupun dia ngucap kayak gitu, tapi adat tadi sudah mewakili perkataan itu. Jadi kan boleh pinjam, tapi berarti kan syarat kan. Walaupun dia tidak ngomong, tapi kalau adatnya sudah seperti itu, maka apa Pak? Maka Bapak itu sudah menempati posisi dari apa Pak? Syarat. Nah, seperti itu ma'asyiral mukminin, a'azzanillahu iyyakum jami'an. Sama juga misalnya ada orang nyewa apa Pak? Nyewa ruangan, nyewa apa Pak? Rumah misalnya. Nyewa apa Pak? Rumah. Tahu-tahu di situ ibunya dari Jawa Timur apa Pak? Datang. Lalu ibunya ngapain? Nginep di rumah yang dia sewa tadi. Lalu pemilik rumah bilang, "Loh, kok buatmu kok apa? Nginep, biaya tambahannya mana? Sungi 50.000." Nggak ada kayak gitu. Menurut adat kebiasaan kalau udah disewa, siapa yang mau tidur di situ ya terserah yang apa Pak? Yang nyewa kan gitu ya. Jadi nggak boleh minta lagi apa? Tambahan. Karena secara adat itu sudah apa Pak? Sudah apa? Ya terserah yang apa? Nyewa. Kan seperti itu ma'asyiral mukminin. Enggak, saya hanya untuk kamu, nggak bisa. Kecuali kalau di awal itu dijelaskan sebagaimana kita jelaskan, adat atau kebiasaan tidak berlaku kalau bertabrakan dengan apa Pak? Tasrih. Tasrih itu omongan di depan, ya kan? Misalnya apa namanya tadi? Ya. Mobil tadi bensinnya rasa diisi, berarti ibaratnya dia membatalkan apa Pak? Syarat. Umpama nggak diisi benar, dia itu dosa apa tidak Pak? Tidak, ya kan? Gitu. Karena sejak awal sudah bilang bensinnya nggak usah Pak diisi, kan seperti itu. Tapi kalau podo menengnya ya kan, balik ya meneng, balik ini kunci tok, tahu-tahu pemiliknya nyetater, loh apa kelong. Nah itu secara hukum syariat boleh itu, si pemiliknya itu apa Pak? Menagih ibaratnya itu tadi ya. Kurangannya sama juga misalnya ada tamu itu apa Pak? Tamu itu punya hak, yaitu haknya apa Pak? Dijamu. Ada tamu dinggur ketok. Ya, tamu gur apa? Dinggur ketok. Belas wedang putih renek, wedang anu renek gitu ya. Itu menurut syariat dia itu boleh ke belakang ngambil langsung apa Pak? Wedang. Karena itu sudah menjadi apa Pak? Hak dia. Ya seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum syari'an. Ya, selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum, kaidah turunan selanjutnya adalah al haqiqatu tutraku bidalalatil adah.
Ya, hakikat sesuatu bisa ditinggalkan dengan dalil, dengan petunjuk dari adat kebiasaan. Jadi sesuatu hakikat bisa ditinggalkan dengan dalil atau petunjuk sebuah adat kebiasaan. Makna kaidahnya adalah annahu idza tumilal kalam lil haqiqah wal majaz wa dallatil adah ala iradatil majaz fa innahu yuntaqalu ilal makna alladzi dalat alaihil adah. Apabila misalnya sebuah ucapan, sebuah kalimat itu menunjukkan makna hakikat dan makna majaz, dan adat kebiasaan itu menunjukkan maknanya itu makna majaz, maka sekalipun dia ngomong dan ucapan yang hakikat secara lafadz tetapi dibawa kepada makna majaz. Contoh misalnya, ya kan, demi Allah, misalnya rodok padu gitu ya, demi Allah saya nggak bakal nginjakkan kaki saya di rumahmu. Terus mlebune nganggo tangan, ya lah aku kasih penting kakiku apa ini? Yang penting kaki saya apa? Nggak nginjak rumahmu. Terus apa Pak? Dia atlet gitu ya, tinggi nggak bisa. Atau dia masuk pakai kursi apa Pak? Roda, nggak bisa. Ya, hakikat kaki kan kaki ya, tapi itu makna adatnya dibawa, maksudnya orangnya, semua badannya. Kaki hanya sebagai apa? Wakil untuk menyebutkan apa? Semuanya. Itu dzikrul juz, ya, al murad bihi al kul. Nyebut sebagian, yang dimaksud apa Pak? Semuanya, ya. Ndak bakal saya nginjakkan apa? Kaki di rumahmu. Langsung tahu-tahu masuk dengan kursi roda lagi, ngopo mlebu ki? Nah, tidak, ya kan gitu. Jadi hakikat bisa ditinggalkan karena Bapak ada dalil, ada Bapak petunjuk, yaitu adat yang berlaku di situ, ya kan? Lagi misalnya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Contoh lain adalah bila ada seseorang misalnya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum, atau contohnya ini, lau halafa syasun an la yadha qadamahu fi dari fulan. Ini sudah ya. Seandainya ada orang bersumpah tidak meletakkan kakinya di rumah seseorang, fa inna dzalika haqiqah, maka itu hakikatnya fi wad'il juz'il ma'ruf minal jasad faqat. Hakikatnya itu ya kaki. Jadi dia makna hakikatnya menginjakkan kakinya di situ. Tapi makna majaznya apa? Masuk semua anggota badannya termasuk kakinya. Maka yang dipakai adalah makna majaz tersebut, ya kan? Contoh yang lain, ma'asyiral mukminin azanillahu iyyakum jami'an. Misalnya contoh yang lain, lau halafa syasun ala alla ya'kula baidon. Kalau ada orang itu sumpah ndak bakal makan telur. Ndak bakal makan apa Pak? Telur. Fa inna lafdzal bait haqiqah fi kulli bait. Maka makna telur itu ya umum, ya kan ya? Semua apa Pak? Semua telur. Wa majaz fi ba'di anwa'ihi ka baitid dajjal. Tapi yang makna majaznya yang dimaksud misalnya di sebuah daerah nek telur itu yang maksudnya adalah telur apa Pak? Ayam misalnya. Berarti ketika dia makan telur bebek boleh enggak? Boleh. Karena walaupun saya enggak bakal makan telur. Nah, tapi misalnya di sebuah daerah masuknya telur itu adalah apa Pak? Telur itu adalah apa? Misalnya ayam gitu ya, berarti yang lain-lain tidak masuk. Demikian pula kalau bahasa kita misalnya daging. Daging itu maksudnya apa Pak? Daging itu maksudnya apa? Ya sapi, kambing gitu kan. Ikan itu punya daging enggak? Iwak itu loh punya daging enggak? Punya. Tapi itu maksudnya masuk enggak itu? Secara hakikat masuk, tapi majaz kan enggak masuk. Ya, loh kok mangan iwak nila? Ini kan ya daging. Kan daging secara adat maksudnya apa Pak? Ya sapi, ya kan, mungkin kambing kan gitu ya. Sehingga Bapak ikan, lele itu tidak masuk, ya kan? Nah, jadi apa namanya? Hakikat itu bisa ditinggalkan dengan petunjuk dari apa? Adat kebiasaan. Sama kalau bahasa kita misalnya ya, 3 hari ini saya tidak lihat batang hidungnya. 3 hari ini saya tidak lihat apa? Batang hidung. Oh, berarti kamu kalau lihat dia dari belakang terus kamu. Ya enggak. Ya. Lah, kan tidak lihat batang hidungnya, berarti kalau lihat dari mana? Dari belakang terus. Ya, berarti gue ndelok gegere karo rambut burine. Enggak. Maksudnya batang hidung tapi apa Pak? Orangnya semua. Gitu ya. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, ya.
Lagi misalnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an ya. Alfadhul uqud alwaridah bi sighatil fi'lil madhi al-mufid lil ikhbar. Kabitu washtaraitu ya. Contoh lagi adalah misalnya lafaz-lafaz akad. Kalau dalam bahasa Arab itu pakainya fi'il madhi. Fi'il madhi itu maksudnya apa, Pak? Telah kan bitu ishtaraitu itu kan fi'il madhi semua. Madhi itu telah. Tapi kenyataannya Bapak secara adat kapan itu jual belinya? Wis apa baru saja? Ya baru bitu saya jual ini kepadamu, tapi pakainya fi'il madhi. Yang berlaku apa Pak? Adat di situ. Maksudnya apa Pak? Ya sekarang itu. Walaupun makna hakikatnya adalah apa? Lampau. Seperti itu. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi bisa dibawa kepada makna yang menjadi adat kebiasaan di situ ya. Ma'asyiral mukminin azanillahu. Sama misalnya salat ning ndi? Salat ning ndi? Salat ning dalan, ya kan? Salat ning apa, Pak? Dalan. Oh ya mungkin salat ning dalan, salat ya ning masjid. Nah itu susah. Itu berarti belum belajar ini apa, Pak? Kaidah fik. Iya, susah bicara kayak orang seperti orang kayak gitu ya kan? Salat ning ndi? Dalan. Loh, salat ning dalan gitu. Maksudnya itu apa, Pak? Masjid pinggir jalan. Karena orang bilang seperti itu ya kan adalah apa, Pak? Maksudnya masjid di pinggir atau masjid ketika nanti dia Bapak perjalanan. Sama OTW itu maknanya apa, Pak? Cetak kuda bukan. OTW itu hakikatnya adalah on the way. Berarti harus di mana, Pak? Di jalan. Tapi sudah bergeser sekarang. OTW agak arep mangkat tulisnya apa, Pak? OTW. Jadi hakikatnya dia on the way, sedang di mana, Pak? Perjalanan. Tapi makna adatnya yang menjadi kebiasaan itu apa, Pak? Adalah baru arep mangkat itu. OTW. Berarti itu sudah ibaratnya di sini keluar rumah ya, OTW kan gitu. Jadi tidak boleh kamu dusta, bohong kamu, tidak bisa. Karena apa, Pak? Sudah bergeser dari makna hakikat. Kayak tadi kaki, saya tidak akan apa, Pak, menginjakkan kaki. Ya kan? Itu kan hanya wakil saja untuk semua. Sama OTW, makna hakikatnya itu sedang di jalan, tapi makna adat yang berlaku baru apa, Pak? Budal. Kan gitu, ya. Ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an. Selanjutnya ma'asyiral mukminin azanillahu wa iyyakum jami'an, kaidah yang selanjutnya yang bisa kita pelajari yang terakhir ya pada pertemuan kali ini apa, Pak? Alkitab kal khitab, ya, tulisan seperti apa, Pak? Ucapan lisan. Tulisan seperti apa, Pak? Ucapan lisan. Makna al-qaidah, makna kaidahnya. Annal ibaratal maktubah, annal ibaratil maktubata kal alfadhil mantuqi biha indal mukhatabah. Jadi ungkapan yang ditulis, ungkapan-ungkapan, statement-statement yang ditulis itu seperti lafaz-lafaz yang diucapkan. Ya, yang diucapkan ketika berbicara. Fama yatarattabu 'alal mukalamati asyafahiyati yatarattabu 'alal mukalamati alkitabiyati. Maka konsekuensi-konsekuensi dari pembicaraan lisan juga berlaku sama ya pada pembicaraan yang itu dengan apa, Pak? Tulisan. Kenapa? Karena adat kebiasaan memberlakukan itu. Adat kebiasaan apa, Pak? Memberlakukan apa, Pak? Itu. Contoh misalnya ya, pernah kita, Pak, Bu Sopi ya, Bu Sopi saya apa? Beli beras. Enggak, kita cuma apa, Pak? Klik, lalu apa, Pak? Bayar, transfer, barangnya apa? Kapan hari datang? Sah enggak itu jual belinya? Sah enggak, Pak? Sah, padahal enggak pernah ngendiko ngomong sama Bapak penjualnya. Jadi yang tertulis seperti apa, Pak? Yang tertulis seperti apa? Ya, sesuatu yang ditulis itu hukumnya sama dengan sesuatu yang apa, Pak? Diucapkan, ya kan? Bahkan untuk zaman kita sekarang yang ditulis lebih apa, Pak? Lebih kuat daripada yang apa, Pak? Diucapkan. Kadang misalnya, alah gur ngundangi nganggo apa? Dalan ketemu tok ora enek apa? Enggak ada, Pak. Enggak ada undangannya, mau teko. Nah, kadang-kadang gitu ya. Ya, jadi padahal di dalam sudah nanti malam ya tolong ke rumah saya. Tapi tidak dikasih apa? Undangan gitu. Kadang-kadang zaman sekarang ini ya.
ya, nggak mau datang dan seterusnya, ya kan, seperti kalau dulu lisan lebih kuat daripada apa? Tulisan. Tapi ternyata dua-duanya apa Pak? Berlaku sama. Contohnya misalnya ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Misalnya ya, orang memberikan memberikan apa Pak? Cek itu pakainya apa Pak? Tulisan. Berlaku apa tidak? Berlaku, ya kan? Seperti itu, ada tanda tangan. Apalagi Pak? Surat kuasa, ya kan? Nah, itu juga Bapak berlaku, ya kan, seperti itu. Ya, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Misal yang lain, lau kataba rajulun li zaujatihi kitaban wa fihi anti talik. Seandainya ada seorang suami menulis di sebuah kertas untuk istrinya, tulisannya anti talik, kamu saya cerai. Fa inna talaq yaqa bidzalik. Talaknya jatuh walaupun dengan apa Pak? Tulisan, dia tidak apa? Ngomong. Kalau itu memang otentik tulisannya siapa? Suaminya, dan menulisnya dalam keadaan apa Pak? Sadar, tanpa paksaan dan seterusnya. Ya kan? Seperti itu. Jadi kama lau talaffadha bit talaq musyafahah. Itu sama persis ya, hukumnya sama ya. Sama dengan ketika suaminya itu ngomong secara lisan kepada istrinya, kamu apa? Ditalak, ya. Lagi misalnya contoh yang terakhir, ma'asyiral mukminin azani Allah wa iyyakum jami'an. Idza dhahara kaisun mamlu'ah bin nuqud fi tarikati ahadil ashkhas maktubatan alaihi bi khatil mayyit inna hadzal qais mala fulan wa huwa indi amanah fa innahu yu'ta ila rajuli wa ya'khudhuhu minat tarikah la yuhtaju ila itsbatin biwajhin akhir. Contoh misalnya ada sebuah kresek atau wadah isinya uang. Isinya apa Pak? Uang. Tapi di kresek itu, di wadah itu atau di peti itu ada tulisan dari apa Pak? Orang yang meninggal, misalnya nih, bapaknya meninggal dunia, dibuka-buka lemarinya, ada apa Pak? Ada apa nih? Ada peti atau ada kresek, dibuka isinya apa Pak? Uang. Di situ ada tulisan bapaknya, bisa dipastikan bahwasanya itu tulisan apa? Bapaknya. Apa Pak? Ini miliknya fulan. Dititipkan di saya, ya kan? Maka tidak boleh ahli warisnya iki sopo sing padahal dia tahu itu tulisan siapa Pak? Bapaknya. Oh iki dianggap warisan ya. Enggak bisa. Tetap walaupun dalilnya modalnya hanya apa Pak? Tulisan, tapi bisa dipastikan itu tulisannya siapa? Ya, bapaknya rahimahullah yang telah apa? Meninggal itu tidak boleh ini dibagi sebagai apa? Warisan, harus dikasihkan kepada Bapak fulan yang berhak menerima tadi itu. Begitu. Kenapa? Tulisan yang tertera di situ itu sama seperti apa Pak? Wasiat dari apa? Bapaknya secara apa? Lisan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan yang mulia ini. Semua yang benar datangnya dari Allah. Apabila ada luput dan salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.